Oke, ketemu lagi di acara ngopi, ngobrol seputar pendakian Indonesia. Ya, kali ini kita ada narasumber, seorang praktisi expert di bushcraft. Jadi satu bagian dari pendakian salah satu dari part dari gunung hutan, yaitu bushcraft. Nah, ini kita kenalin dulu. Kang Os, apa kabar? Baik. resep. Oke, nih Kang Os, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol mengenai seputar pendakian di Indonesia, tapi lebih ke arah bushcraft. Ya. Jadi belakangan ini kan, tahun-tahun belakangan ini kan di Indonesia sendiri kan sudah mulai sebetulnya booming ya. Walaupun memang dari jauh-jauh hari ya kita sebetulnya sudah kenal aktivitas bushcraft itu, kita sudah tahu. Betul. Tapi memang sekarang sudah mulai ada orang yang memang naik gunung, mungkin hanya naik gunung kali ya, tapi masuk ke hutan, lalu macam-macam tujuannya ya. Terus menggunakan mungkin alat yang minim mungkin ya, karena banyak tujuannya gitu ya. Nah, menurut Kang Os sendiri sekarang perkembangan bushcraft di Indonesia itu bagaimana sih? Jadi lebih bagus, kemudian karena informasinya juga lebih cepat, jadi lebih merata kemampuan tersebut. Ada baiknya juga, jadi semakin terasa. Jadi kemampuan yang dulunya hanya dilewatkan, misalnya kita di sini sebenarnya tidak perlu api kan. Dengan peralatan yang ini ya kita sudah nyaman. Tapi ada beberapa orang yang memang mungkin cara berpikirnya bukan berbeda ya. Bagaimana kalau terjadi seperti ini, sehingga sebab memasak juga perlu kemauan. Jadi dilatih memasak, membuat api, seru kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tuh. Dengan bushcraft itu terasa. Jadi kita unsur maunya yang ditimbulkan dari situ. Bagus menurut saya. Ya, jadi memang sekarang kan juga banyak tuh ya Kang Os, kelompok-kelompok atau grup-grup yang memang sudah mengkhususkan mengkhususkan lebih ke arah bushcraft, yaitu bermain di hutan dengan alat seminim mungkin gitu ya, memanfaatkan dengan sumber daya yang ada gitu ya. Nah, sebetulnya balik lagi nih Kang Os, bushcraft itu sebetulnya dari sudut pandang Kang Os sendiri, apakah suatu kegiatan yang memang merusak nggak sih? Ada kayak buang sampah lah, kita sudah tahu, tapi banyak juga yang melanggar. Jadi beberapa orang mungkin hanya secara teknikalnya aja terasa, tapi kepedulian terhadap bekas latihannya juga mungkin beberapa orang, hanya beberapa saja. Tapi saya yakin komunitas bushcraft sudah menyadari bahwa alam dan penggiat itu memang harus saling menghargai lah. Saling menikmati. Artinya sebetulnya kegiatan ini bisa tetap dilakukan tanpa harus merusak hutan, tapi ya memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam yang ada di sekitarnya gitu ya Kang ya. Sebenarnya ini kan semacam kita bukan menebang ya. Ada aturan-aturan, bahkan negara juga sudah melegalkan. Misalnya tidak menebang pohon tunggal bagian saja, atau membuat kayak saja bikin tongkat dari perlu-perlu yang mudah tumbuh. Berarti ya kita bisa menampis bahwa kegiatan bushcraft itu sebetulnya asal dilakukan dengan ada aturannya lah, negara juga dengan ketentuan yang ada itu sebetulnya juga tidak merusak hutan. Oke. Lalu ada juga yang nanya, Kang Os, bedanya bushcraft sama survival apa sih? Banyak gitu. Kalau ini menurut saya pribadi ya, survival itu kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Itu suatu situasi kalau menurut saya. Sebenarnya kan dari craftnya aja ya udah, inilah keterampilan ya. Jadi keterampilan sebenarnya hampir seluruh
bangsa atau negara juga punya ya keterampilan-keterampilan kuno yang memang tidak ketergantungan terhadap teknologinya. Nah, Sumber listrik itunya kan. betul betul betul. Jadi memang ternyata memang ya kita bisa bedakan kan, walaupun orang banyak, waduh ini bushcraft survival, memang kondisinya mirip-mirip, minim Ya, ya kan, kondisi di mana kita minim akan peralatan. ada yang sengaja kan biasanya. Yes, yang bushcraft betul. itu kan biasanya suasananya aman, Aman. nyaman, hanya seperti kesan saya sendiri ya. Kegiatan-kegiatan kalau saya menonton bushcraft itu seperti ya mengasah keterampilan. Karena situasi survival itu kan tidak bisa diduga lah. Betul betul betul. Jadi memang mungkin dari relatednya, kalau yang survival itu kondisi yang dimana sebetulnya kita bisa berlatih, Betul. tapi kita tidak mengharapkan seperti Betul. itu kejadian gitu. Tapi Betul. bushcraft itu lebih ya kita mempersiapkan untuk Betul. kegiatan itu ya. Betul, Oke. Terus kalau sekarang Kang Os, ini kan kita kenal ya, Indonesia juga mempunyai gunung-gunung yang sangat banyak, Betul. lalu hutan-hutan yang sangat banyak. Perlu juga nggak sih sebetulnya bushcraft ini ya diberikan orang-orang ini diberikan suatu pelatihan atau training gitu, agar yang tadi seperti dibilang bahwa tujuan dari bushcraftnya sendiri itu tujuannya sampai gitu Ya. Jadi perlu ya seperti itu ya, ada pelatihan atau apa. Kalau secara teknis kan Hmm. sebenarnya untuk keterampilan tersebut mudah didapat, tapi mungkin ke karakternya bahwa kita bermain di sini tuh pelihara tempat latihan kita. Jadi memang lebih ke kesadaran, karena kalau sifatnya menghimbauan atau ini aturan-aturan sudah jelas. Jadi tinggal kesadaran kita bahwa kita bermain di sini, jaga daerah latihan. Itu banyaknya seperti itu, karena sudah jelas aturan dimanapun. Pelatihan juga belum tentu lah bisa ini, tapi himbauan seperti itu tuh sudah banyak ya, semuanya kan ke arah yang lebih baik. Oke. Tapi kenyataannya memang timbul dari diri sendiri lah, hanya tadi tergantung tujuannya dia. Tujuannya, oke, ya baik. Jadi memang ya kita harapkan sih sebetulnya, karena sebetulnya bushcraft ini juga kan suatu kegiatan yang positif, Betul. di mana bahwa ya kita melatih untuk bisa bertahan, untuk bukan bertahan hidup, untuk bisa hidup ya. di alam ya kan, dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang meminimalkan mungkin teknologi betul. yang ada gitu ya, kembali ke alam, meresapi hakikat kita Ya. ya kan, berteman dengan alam, melatih mental tuh ya kan. Jadi memang kita harapkan bahwa nanti ya kedepannya di bushcraft di Indonesia juga bisa lebih terarah, dan mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya memang saya juga udah dengar tuh ada beberapa kelompok-kelompok yang memang sudah membuat ke arah pelatihan atau segala macam. Jadi mengedukate bahwa kita bisa bermain di alam tapi ya tanpa harus merusak alam gitu. Nah terus Kang Mas, dengan sekarang di Indonesia sendiri gitu ya, wisata alam juga semakin pesat nih ya. Orang juga udah mulai banyak camping. Kalau dulu mungkin kita lihat bahwa yang camping itu banyak pelajar segala macam, tapi sekarang juga keluarga itu juga udah mulai wisatanya wisata alam gitu ya. Menurut Kang Os ini sebuah reaksi yang positif nggak sih dari masyarakat Indonesia? Positif sekali. Jadi sebenarnya Indonesia tuh tidak perlu membuat hutan dari hutan, sehingga sudah menjadi, cuma untuk pengelola memangnya karena setiap wisatawan itu tidak punya kesadaran yang sama terhadap alam. Jadi memang harus menjadi perhatian. Anggap saja mereka tuh tidak punya wawasan mengenai lingkungan. Jadi tanggung jawabnya di pihak pengelola lah sepenuhnya. Ini kan tidak ada kontrol sampah apapun kan. Kita memang idealnya pihak pengelola itu menganggap bahwa
semua wisatawan itu belum mendapatkan pelatihan atau edukasi mengenai lingkungan. Jadi ya sepenuhnya kalau wisata usahanya dari wisata, pengelola juga harus bertanggung jawab terhadap, jangan tidak dibebankan ke, walaupun beberapa orang mungkin sudah sadar bahwa sampahnya sendiri ke depan seperti di sini gitu ya, bawa ke depan kemanapun, tapi kebanyakan tidak, coba lihat aja ya, nanti kita lihat. Nah terus Kang Os, jadi ini kan sebagai penggiat juga apa namanya expert juga di kegiatan Bushcraft ini, sebetulnya kedepannya ada harapan apa sih Kang Os mengenai tema Bushcraft ini di Indonesia? Apakah ya kita harapkan bahwa kedepannya juga makin banyak orang yang akan sadar Tuh. akan penggunaan teknologi apa segala Ya. macam. Nah kalau menurut Kang Os harapannya kedepannya untuk Bushcraft Indonesia lah, itu bagaimana Kang? Ya kalau saya lihat kan sebenarnya tekniknya itu saja ya, tinggal mempertahankan saja, kemudian menyebarkan, tadi disertai dengan edukasi mengenai pemeliharaan tempat lingkungan, jadi ke unsur lingkungannya, karena secara teknikal tadi pengetahuan mudah didapat, bacaan, tontonan, latihan. Oke, jadi itu tadi obrolan saya dengan Kang Os, seorang praktisi dan expert di Bushcraft di Indonesia salah satunya. Mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan kita. Jangan lupa saksikan acara ngopi dengan tema yang lain. Ngopi, ngobrol seputar pendaki Indonesia.